Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timo Nadiso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang algoritma YouTube ya teman sekalian. Apa sih yang mempengaruhi algoritma YouTube itu bekerja di channel YouTube kecil? Jadi buat para YouTuber pemula itu harus paham ya, algoritma YouTube itu cara kerjanya seperti apa. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, saya udah bahas itu tentang algoritma YouTube. Nah, ini adalah poin-poin penting di mana algoritma YouTube itu bekerja teman sekalian. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita akan bahas tentang nilai klik CTR. CTR itu apa sih? CTR itu nilai klik ya teman sekalian, ada persentase kliknya itu ada berapa persen. Nah teman-teman bisa lihat di aplikasi YouTube Studio itu ada ya. Kalau kita lihat CTR-nya berapa sih? Kalau CTR-nya itu semakin menurun berarti itu semakin buruk teman sekalian video kita. Biasanya CTR menurun itu karena view kita menurun ya. Biasanya karena dari beranda YouTube itu yang klik itu semakin lama semakin kecil. Apa sih yang mempengaruhi CTR bisa besar ataupun kecil? Yang mempengaruhi pertama itu ada dua kategori teman-teman. Ada dua poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah thumbnailnya. Nah, thumbnail ini adalah bekerja cukup penting ya pada saat orang mengklik video kita. Karena kalau thumbnailnya itu nggak menarik teman sekalian, mereka nggak akan mau klik pada video kita. Yang kedua adalah judul. Nah, di sini kombinasinya ya. Pertama, untuk thumbnail sama judul itu jangan jauh berbeda. Mirip tapi tidak sama teman sekalian. Jadi mungkin kalau judulnya itu targetkan ke Search Engine ya, cara membuat channel YouTube. Nah, mungkin di thumbnailnya teman sekalian bisa ada tulisan hanya dengan 20 menit kita bisa membuat channel YouTube, atau hanya 5 menit kita bisa membuat channel YouTube. Nah, dua kepentingan ini teman sekalian antara judul dan thumbnail ini bisa saling terkait. Nah, pertama itu gambarnya harus terang. Gambarnya harus terang dulu ya. Tulisannya harus nyala. Teman-teman bisa lihat kok di tutorial channel saya YouTube ini. Itu ada tutorial gimana sih caranya membuat thumbnail yang menarik ya, kita menggunakan aplikasi PixArt. Nah teman sekalian harus pastikan itu. Jangan mentang-mentang aku yang penting upload video setiap hari, tapi mengabaikan thumbnail itu sendiri. Thumbnail itu pekerjaannya lebih pertama teman sekalian, karena pada saat disodorin di beranda YouTube, pertama orang melihat tuh thumbnailnya dulu. Gimana sih supaya CTR-nya ini orang ngeklik ke video kita itu mereka suka, mereka mau nonton video kita, penasaran sama video kita. Nah, jangan pernah membohongi isi kontennya ya. Contohnya nih, thumbnailnya menarik nih, padahal pada saat diklik ternyata isinya sampah dan mereka nggak akan mau klik lagi thumbnail kita teman sekalian. Itu yang membuat CTR kita turun. CTR yang bagus itu di atas 10%. Kalau CTR-nya tuh turun 4%, 5% itu termasuk buruk teman sekalian. Hati-hati bahwasanya video kita itu nggak disukai sama orang. Itu yang pertama, yang mempengaruhi algoritma YouTube bekerja di channel YouTube kecil. Yang kedua adalah kita bahas tentang durasi tonton rata-rata. Nah, orang menonton di video kita supaya algoritma itu bekerja, algoritma YouTube bekerja dalam channel YouTube kita yang kecil supaya view kita semakin meledak. Itu durasi tonton cukup penting teman-teman. Durasi tonton tuh orang itu berlama-lama nggak nonton di video kita. Contohnya teman sekalian punya video 5 menit ya. Punya video 5 menit yang bagus itu di atas 40%. Jadi kalau semuanya 5 menit, 40%-nya ya mungkin dia nonton 2 menit seperti ya. 2 menit itu udah cukup. Tapi kalau dia bisa nonton 3 sampai 4 menit teman-teman, di atas 50% saya yakin video teman sekalian itu bisa direkomendasikan YouTube. Nah, itulah algoritma YouTube bisa bekerja di video kita. Karena apa? Orang nontonnya lebih berlama-lama karena YouTube mendeteksinya. Berarti video ini disukai banyak orang dan ini akan bisa disodorin ke orang-orang yang nggak masuk ke channel YouTube kita teman sekalian. Nah, dari situlah kualitas konten cukup penting. Jadi kualitas konten kita cukup dipentingkan. Habis itu isi videonya, kualitas dari isi videonya, maksudnya kualitas tuh bukan hanya kualitas gambar, kualitas suara, bukan hanya itu, tapi isinya tuh apa, makna dari yang kita sampaikan ke penonton tuh apa. Kalau mereka merasa terbantu, mereka akan masuk ke channel YouTube kita. Contohnya nih mungkin channel-channel seperti Bang DJC, channel saya sendiri. Kalau saya bahas tentang YouTube pasti banyak yang komen, banyak yang nonton seperti itu. Tapi kalau pas giliran saya bahas yang lain, mereka kan nggak suka, pasti nontonnya sebentar, CTR-nya kecil seperti itu. Itu faktor yang kedua teman-teman, durasi tonton. Jadi kita perbaiki adalah kualitas video, orang tuh sukanya apa dan kita sodorin video kita ke mereka. Jangan sukanya kita apa, kita sodorin ke mereka, nggak bisa. Karena apa? Kita bukan artis. Yang artis yang hanya ngevlog nonton makan bakso, habis itu yang nonton banyak, nggak seperti itu. Itu faktor yang kedua teman sekalian. Lalu faktor yang ketiga adalah jumlah view dalam 1 jam. Nah, di sini teman sekalian, video kita itu bisa meledak, algoritma bisa bekerja, SEO kita bisa kena, itu dilihat dari 1 jam terakhir. Kalau dalam 1 jam terakhir teman sekalian kan biasanya
sebelum 1 jam tuh ada grafiknya ya. Kalau di YouTube Studio tuh teman-teman cek aja di bagian apa namanya per video, itu ada performanya ya, view-nya berapa, CTR-nya berapa, nanti penghasilannya berapa per 1 jam gitu ya. Nah kelihatan dari situ. Kalau dari 1 jam itu ternyata view kita itu nggak nanjak, nggak hijau, warnanya nggak hijau ya, berarti nggak lebih bagus dari video-video lainnya. Biasanya video kita ini akan redup. Ini ada beberapa kemungkinan. Pertama mungkin thumbnailnya, mungkin judulnya. Nah kita harus perbaiki lagi. Nah mungkin cara penyampaian teman-teman di video jadi durasi tontonnya jelek seperti itu. Nah jumlah view pertama kali, saran saya pribadi teman sekalian, jangan sumbernya itu dari media sosial. Karena dari media sosial ini akan mempengaruhi apa namanya durasi tonton. Mereka itu yang dari media sosial biasanya rata-rata tuh penasaran aja, diklik, dibuka, dan mereka hanya nonton gak sampai 1 menit mereka tutup kembali, dan itu yang membuat buruk video kita. Saran saya jangan. Jumlah view pertama saran saya biar aja pihak YouTube yang nyodorin ke mereka, yang para subscriber kita itu disodorin ke mereka, habis itu yang nggak mensup biar rekomendasinya bekerja. Kalau udah rekomendasi bekerja, view-nya apa namanya durasi tontonnya bagus, nilai CTR-nya bagus, saya yakin algoritma YouTube bisa bekerja di channel YouTube kita, bahkan view kita bisa meledak dari 1 video. Jangankan 1 hari itu 1000-2000 view ya teman-teman, dalam 1 hari itu 10.000, 100.000 view tuh bisa teman sekalian. Bahkan subscriber kita semuanya subscriber kita hanya 2000 tapi view-nya sampai 100.000. Bisa terjadi kalau view kita kalau channel kita atau konten kita itu kena teman sekalian. Jadi itu adalah yang mempengaruhi. Yang ketiga ya adalah dari jumlah view 1 jam terakhir. Nah, yang keempat apa lagi nih teman sekalian? Yang keempat adalah interaksi, komen, like, dan share teman sekalian. Nah di sini biasanya orang tuh supaya banyak yang komen, supaya banyak yang like, supaya banyak yang nge-share, kita tuh biasanya share ke media sosial, share ke WA, share ke Facebook seperti itu ya. Ini kalau menurut saya pribadi nggak bagus teman sekalian. Atau teman-teman itu melakukan saling subscribe, teman-teman berkunjung ke channel YouTube lain. Tapi saran saya kalau teman-teman berkunjung ke channel YouTube lain untuk melakukan saling subscribe, lihat niche-nya ya. Kalau niche-nya itu satu niche, semuanya teman-teman ini bahas tentang mancing, teman-teman berkunjung aja ke channel YouTube mancing, habis itu komentar di sana, habis itu nonton, pokoknya berhubungan dengan channel YouTube kita atau video-video kita. Nah dengan begitu nanti interaksi, komen, like, dan share itu berhubungan. Kenapa? Mereka kan otomatis kalau kita komen di sana, mereka penasaran, oh ini channel YouTube mancing juga, mereka akan nonton juga ke video kita, berkunjung juga ke channel YouTube kita. Secara otomatis mereka itu memang benar-benar suka sama video mancing dan mereka akan nonton berlama-lama. Pertama berlama-lama, yang kedua kalau mereka suka mereka akan melakukan like, habis itu melakukan komentar. Terakhir kalau mereka merasa wow ini kontennya menarik sekali, mereka akan share ke video kita ke media sosial ataupun kemana dah seperti itu. Jadi saran saya pribadi teman sekalian, untuk like, komen, dan share itu cukup penting. Nah teman sekalian juga wajib teman-teman balasin komen-komennya ya. Kalau YouTuber pemula itu biasanya kan yang dalam satu video yang komen paling hanya 10-20. Nah dari sini sebenarnya interaksi cukup penting. Kita balasin komennya satu persatu. Beda lagi kalau teman-teman itu udah subscribe-nya 100.000, tiba-tiba pas posting yang komen langsung 1000 gitu ya. Keriting tuh keriting jari kalau kita balasin satu persatu ya. Mungkin saya pribadi mungkin saya bisa balas, tapi nggak semuanya, hanya sebagian seperti itu. Karena kalau saya balas ya bisa keriting jari saya. Kadang-kadang dalam 1 jam itu bisa 2000 komen. Kadang-kadang orang nyepam juga seperti itu teman sekalian. Jadi interaksi, komen, like, dan share itu cukup penting. Itu akan mempengaruhi kepopuleran video kita. Yang kelima kita bahas tentang kecepatan kepopuleran video. Nah di sini teman sekalian, banyak video-video baru itu baru upload dengan video-video yang lama itu lebih cepat naik yang baru. Kenapa? Karena tingkat kepopulerannya itu lebih cepetan mana. Kalau dia populernya itu dalam jangka waktu lama, cumannya teman sobat sekalian upload nih ya hari ini, tiba-tiba populernya setelah 1 bulan, setelah 2 bulan. Beda dengan yang video yang baru diupload tiba-tiba udah populer. Nah itu beda teman sekalian. Yang baru diupload populer itu lebih cepat naiknya. Nah inilah sistem rekomendasi YouTube itu bekerja. Nah bekerjanya dari mana? Karena kenapa kok baru upload langsung populer? Bekerjanya itu pertama yang saya bilang tadi teman-teman, dari penargetan judul, dari penargetan thumbnail begitu ya, dari kualitas konten supaya durasi video yang kita sajikan tuh mereka nonton berlama-lama, minimal 40% ya. Kita bisa cek di YouTube Studio. Kalau nilai durasi tontonnya itu di bawah 40%, mungkin hanya 25%, bahkan sampai 10%, berarti video kita ini nggak menarik. Video kita ini nggak disukai orang. Bahkan ada YouTuber-YouTuber itu karena, ini video saya nggak disukain orang, mereka menghapus kembali atau memasukkan ke draft kembali, habis itu edit ulang, baru diupload ulang. Saran saya jangan. Hati-hati dengan cara seperti ini. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena pada saat kita mengupload sebuah video ke YouTube,
itu bisa jadi ada orang yang jahil atau ada orang yang ingin mereupload video kita. Kalau mereka nyomot nih duluan, nyomot ya, habis itu mereka mereupload lah ke channel YouTube mereka. Nah, tiba-tiba teman-teman nih delete nih videonya, di delete atau di drop, tiba-tiba diedit, diupload ulang. Yang kedeteksi duplikat konten itu bukan mereka ya, mereka padahal yang nyomot tuh ya, yang nyomot tadi ya. Tapi yang terdeteksi duplikat karena kita, teman-teman sekalian, karena kita mengupload ulang. Nah, mengupload ulang itu kan otomatis kita sebagai upload baru ya, sedangkan yang video yang sebelumnya tuh udah ada di channel YouTube lainnya. Itu hati-hati. Saran saya pribadi, kalau sudah diupload video ke channel YouTube, saran saya jangan dihapus, jangan dimasukkan draft, pokoknya dipublik aja, biarin aja. Kalau teman-teman mau ganti aja judulnya, ganti aja thumbnailnya supaya lebih menarik, siapa tahu supaya dapat rekomendasi pihak YouTube itu sendiri. Nah, itu adalah poin yang kelima yang mempengaruhi algoritma YouTube itu bekerja. Yang terakhir apalagi teman sekalian? Yang terakhir kita akan bahas penonton melakukan subscribe ke channel YouTube kita. Nah, di sini teman sekalian, untuk mendapatkan subscribe teman sekalian, orang itu rata-rata kan melakukan saling sub, saling kunjung, habis itu beli subscribe seperti itu. Itu nggak akan mempengaruhi algoritma YouTube itu bekerja. Algoritma YouTube itu bekerja, mereka mendeteksi subscribe kita secara alami. Subscribe kita secara alami itu seperti apa contohnya? Contohnya ini, mereka itu mendapatkan video kita itu dari search engine YouTube. Mereka mengetikkan sebuah kata kunci dan mereka menemukan video kita. Nah, kalau kita bisa mendapatkan subscribe dari situ, video kita itu bisa direkomendasikan via YouTube. Nah, algoritma YouTube itu bisa bekerja. Yang kedua apalagi teman-teman? Yang kedua adalah sumber video dari sistem rekomendasi YouTube itu sendiri. Sistem rekomendasi itu bekerjanya seperti apa? Rekomendasi itu bekerjanya begini teman sekalian. Orang yang melakukan subscribe ke channel YouTube kita itu rata-rata video yang kita upload tuh muncul di beranda mereka ya. Itu yang pertama. Yang kedua, video kita tuh muncul di berandanya orang yang nggak subscribe ke channel YouTube kita. Dia tuh nggak subscribe. Tapi teman-temannya dia yang subscribe ke channel YouTube-nya dia itu nonton video kita. Secara otomatis tuh gini. Otomatis tuh satu orang karena dia mensubscribe ke banyak channel. Nah, yang dia subscribe itu muncullah di beranda mereka teman sekalian. Susah ngartikannya ya. Ya begini pokoknya, mereka itu nggak mensubscribe ke channel YouTube kita, tapi video kita itu muncul di beranda mereka. Itu poinnya. Habis itu yang kedua adalah teman sekalian, video kita itu direkomendasikan via YouTube itu di bawah video orang lain. Contohnya nih, mereka sedang nonton video orang lain yang kontennya sejenis dengan konten kita. Tiba-tiba video kita tuh ada di bawahnya. Nah, itu sistem rekomendasi YouTube bekerja. Kalau thumbnail teman-teman itu bagus, pada saat mereka habis nonton, mereka lihat video di bawah, mereka akan nonton lagi video itu teman-teman sekalian. Bahkan bisa jadi pada saat mereka lupa mematikan video YouTube-nya pada saat diputar, secara otomatis YouTube itu akan memutar kembali video yang di bawahnya. Nah, video kita bisa diputar lagi teman-teman sekalian oleh orang-orang yang nggak subscribe ke channel YouTube kita. Nah, pada saat mereka merasa terbantu dari video kita, mereka akan melakukan sub ke channel YouTube kita. Nah, itu sub itulah yang mempengaruhi algoritma YouTube bekerja. Jadi saran saya pribadi juga teman sekalian, biarkan aja kita mendapatkan subscribe secara alami. Kecuali kalau teman sekalian, aku mau mendapatkan 1000 subscribe, aku mendapatkan 4000 jam tayang YouTube dengan cepat supaya aku semangat di YouTube, ya nggak apa-apa teman sekalian, beli dengan jasa. Tapi jasanya lihat-lihat dulu. Kalau jasanya menggunakan jasa panel, jangan, karena itu akun bodong semua. Jam tayang teman sekalian bisa hilang. Tapi kalau teman-teman mau mencoba dengan cara membeli jam tayang dan subscribe, teman-teman juga bisa order sama saya. Itu saya lakukan secara manual ya. Untuk mendapatkan subscribe-nya itu saya lakukan dengan cara promosi di komunitas secara terus-menerus. Bahkan kalau masuk spam gimana mas? Ya tetap saya promosikan. Jadi yang masuk spam itu bonus. Jadi kalau temannya jumlah subscribe teman-teman itu bisa sampai 5000. Ternyata yang tampil hanya 1000. Ya berarti 4000-nya tuh bonus. Pokoknya saya promosikan sampai benar-benar monetes. Itu untuk mendapatkan subscribe. Nah, untuk mendapatkan 4000 jam tayang YouTube, itu juga saya lakukan secara manual. Saya nggak pakai panel ataupun menggunakan apapun itu ya. Saya lakukan manual. Dan ini saya lakukan menggunakan tim ya teman-teman. Tim saya itu yang bekerja. Jadi nanti satu video yang di-up, yang durasi videonya 1 jam, yang kita up itu bisa berada di beranda YouTube ya teman-teman. Pada saat mengetikkan sebuah kunci, cara membuat channel YouTube itu bisa video teman-teman itu paling atas, karena kita up ya, supaya jam tayangnya itu naik dari satu video itu. Jadi gitu aja teman sekalian, sharing saya tentang algoritma YouTube, gimana caranya algoritma YouTube itu bekerja di channel YouTube kecil. Jadi teman sekalian, dari tahapan 6 tahapan itu tadi, 6 poin itu tadi, teman-teman coba pelajari lagi ya. Kira-kira mana sih yang mau diperbaiki dari channel YouTube saya? Mana sih yang mau saya perbaiki dari video-video saya? Oke sobatku, itu saja sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.